Dalam video ini tidak ada ditunjukkan pas saya dipukuli, Pak. Ini videonya sesudah kami dipukuli baru ditunjukkannya di sini, Pak. Ya, sebenarnya kami dipukuli duluan dan diseret ke dalam mobil. Sampai di mobil kami diikat, terus dilakban, terus kami dibawa menuju kantor polisi, dan di dalam mobil kami disetrum, dipukuli, dilakbani. Kasus penganiayaan terhadap pelaku pencurian di Deli Serdang, Sumatera Utara saat ini menuai sorotan karena korban pencurian ditetapkan jadi tersangka. Belakangan muncul video pengakuan dari dua pencuri yang kini meminta agar kasus diusut tuntas. Dalam video yang beredar di media sosial, dua pelaku pencurian tersebut mengakui perbuatan mereka salah. Meski begitu, mereka menyayangkan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh pihak korban terhadap keduanya yang dinilai kelewat batas. Mereka pun memohon pada pihak kepolisian untuk mengusut kasus ini hingga tuntas. Adapun dalam konferensi pers pada Senin 2 Februari 2026, Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wijayanto mengatakan kekerasan yang terjadi tidak berkaitan dengan tindakan penegakan hukum. Kasus pencurian ini bermula pada 22 September 2025 dini hari di toko ponsel Promosel di Jalan Jamin Ginting, Pancur Batu, Deli Serdang. Pemilik toko berinisial PS melaporkan dua karyawannya yakni G dan R atas dugaan pencurian. Laporan ini terdaftar di Polsek Pancur Batu dan ditangani hingga memasuki tahap persidangan. Di tengah proses penyelidikan, PS memperoleh informasi mengenai keberadaan G dan R di sebuah hotel di Medan. Informasi tersebut disampaikan ke penyidik dan pihak kepolisian berencana melakukan pengamanan. Namun, PS mendahului polisi dan mendatangi lokasi hotel secara mandiri bersama sejumlah orang. Berdasarkan keterangan polisi, pintu kamar hotel dibuka paksa oleh PS yang kemudian menganiaya G dan R. Keduanya kemudian dipukul, ditendang, diseret hingga dimasukkan ke dalam mobil. Peristiwa ini kemudian dilaporkan pihak keluarga G dan R ke Polrestabes Medan. Dari hasil penyelidikan, 4 orang ditetapkan jadi tersangka penganiayaan, namun baru 1 orang yang ditahan karena 3 lainnya masih buron. Sementara itu, terkait perkara pencurian, G dan R telah dijatuhi vonis pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan oleh pengadilan pada Senin 19 Januari 2026. Terkait penetapan tersangka terhadap korban pencurian, istri PS, Nia Sihotang, memberikan bantahan. Nia menjelaskan saat proses penggerebekan pelaku pencurian, pihaknya tidak melakukan penganiayaan seperti yang dilaporkan. Menurut Nia, suaminya melihat pelaku memegang pisau saat memasuki ruangan. Alhasil, PS membela diri agar tak ditikam. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wijayanto mengungkapkan penetapan tersangka terhadap 4 orang dalam kasus ini berdasarkan 2 alat bukti dan keterangan saksi. Selain itu, polisi juga melakukan uji visum terhadap G dan R yang hasilnya didapati adanya luka di kepala dan sejumlah bagian tubuh lainnya. Dalam video ini tidak ada ditunjukkan pas saya dipukuli, Pak. Ini videonya sesudah kami dipukuli baru ditunjukkannya di sini, Pak. Ya, sebenarnya kami dipukuli duluan dan diseret ke dalam mobil. Sampai di mobil kami diikat, terus dilakban, terus kami dibawa menuju kantor polisi, dan di dalam mobil kami disetrum, dipukuli, dilakbani tangan kami, diikat tangan kami seperti binatang lah kami dibuatnya, Pak. Kami memang bersalah, tapi dia bukan siapa-siapa, dia bukan pihak berwenang. Dia tidak pantas untuk menganiaya kami di dalam penangkapan kami tersebut. Kami mohon kepada pihak kepolisian harus diusut tuntas dalam kasus kami sebagai korban penganiayaan. Dalam video ini tidak ada ditunjukkan pas saya dipukuli, Pak. Ini videonya sesudah kami dipukuli baru ditunjukkannya di sini, Pak.
Ya sebenarnya kami dipukuli duluan dan diseret ke dalam mobil. Sampai di mobil kami diikat, terus dilakban, terus kami dibawa di bawah menuju kantor polisi, dan di dalam mobil kami disetrum dipukuli, dilakban di tangan kami, diikat tangan kami seperti Polrestabes yang saat ini menerima penanganan atau laporan polisi dari korban atau pelaku pencurian yang berada di Polsek Pancur Batu. Nah, kami memang menindaklanjuti dari laporan dari masyarakat karena kami sifatnya adalah bentuk pelayanan yang sehingga kalau yang melaporkan kepada kami atau Polrestabes Medan, maka kami akan tidak lanjuti dan kami akan proses apakah itu terpenuhi tidak pidana ataupun tidak terpenuhi suatu tidak pidana, sehingga kita memberikan kepastian hukum secara jelas. Yang ditanyakan terkait dari detik penanganan dari pencurian, khususnya bagaimana penganiayaan itu diterima. Jadi saya jelaskan bahwa saat ini proses terhadap tidak pidana penganiayaan yang menyebabkan seseorang luka dari pelaku pencurian yang berada di Polsek Pancur Batu. Dari hasil proses kami penyelidikan dan kami temukan fakta penyidikan, dan kami sudah melakukan prarekonstruksi dari para saksi ataupun saksi pendukung ataupun dari petunjuk-petunjuk yang ada, sehingga dari hasil tersebutlah kami dapatkan bahwa dari keterangan saksi-saksi yang mendukung dari saksi netral tersebut memang ada suatu tindakan, dan kami pun beranjak dari hasil visum pada saat kami pertama kali menerima laporan. Hasil visum dan dikuatkan dengan keterangan ahli dokter yang mengambil visum bahwa ada luka yang ada di bagian tubuh, baik di kepala atau bagian tubuh lainnya, sehingga kami persesuaikan dengan keterangan para saksi. Ini sesuai bahwa ada tindakan pemukulan yang dilakukan oleh LS dan teman-teman lainnya pada saat di kamar hotel, dilakukan di dalam kamar hotel. Di situ ada saksi netral yang sudah kita ambil keterangan berjumlah 4-5 orang. Kemudian pelaku yang berada di kamar hotel pun ada sekitar 4 orang yang saat ini sudah kami lakukan penahanan dan 3 sudah kita berikan DPO. Pada saat di kamar hotel tersebut ada tindakan penganiayaan secara bersama-sama dengan melakukan pemukulan, dan ada tindakan tendangan juga dari beberapa orang yang bersama dengan LS tersebut, sehingga luka ataupun perkenaan sesuai dengan hasil visum tidak ada di situ perbuatan itu, tetapi setelah dari kamar hotel si korban atas nama G ini diseret keluar, mohon maaf, dipiting dan ditarik keluar dan dimasukkan di dalam mobil. Di dalam mobil di bagasi belakang, di situ masih mendapatkan pengakuan dari keterangan dari korban bahwa ada tindakan penyetruman dengan menggunakan alat. Tidak hanya itu, si korban juga diikat oleh para pelaku ini. Inilah tindakan penganiayaan yang terjadi. Setelah ada satu orang lagi yang di kamar berbeda, sehingga para pelaku ini kembali ke kamar sebelahnya di kamar 24. Sama, pada saat masuk langsung para pelaku ini, LS dan kawan-kawan ini melakukan tindakan kekerasan secara bersama-sama kepada pelaku R. Sama, setelah mendapati pelaku korban R kemudian dibawa ke mobil dan sama dilakukan pengikatan kepada kedua tangan. Ini status dan bagaimana proses penganiayaan terjadi di suatu hotel. Kemudian salah satu polisi yang menangani ini adalah pada saat proses sebelum di tempat kami, ini di Polsek Pancur Batu, yaitu penyidik yang menangani. Pada saat itu memang LP dibuat tanggal 22 September. Kemudian sehari kemudian memang ada hubungan dari di LS dan teman-temannya menghubungi salah satu penyidik terkait penanganan dan bagaimana tindakan lanjut setelah itu. Dan memang ada
akan ada informasi bahwa si pelaku berada di lokasi tertentu, yaitu di salah satu kamar hotel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.